Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Ayo duduk yang manis, ambil Alkitabnya, dan jangan lupa minta mama dan papa menemani ya. Sebelumnya kita nyanyikan dulu Alkitab kesayangan. Ku dengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku tahu firman-Mu dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, karena sudah siap semua, kakak akan mulai ceritanya. Nih, di sini kakak punya sebuah gambar. Lihat. Ini adalah gambar lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini memiliki 3 warna. Ada yang merah, yang kuning, dan yang hijau. Masing-masing warna ini ada artinya loh adik-adik. Kalau lampu merah yang menyala, artinya semua kendaraan harus berhenti. Dan tidak boleh ada yang berjalan. Kalau lampu kuning yang menyala, artinya setiap kendaraan harus bersiap-siap dan mengurangi kecepatan. Sedangkan kalau lampu hijau yang menyala, artinya semua kendaraan boleh jalan lagi. Lampu lalu lintas ini adalah salah satu peraturan yang ada di jalan raya dan harus kita taati. Mengapa sih harus ada peraturan di jalan raya? Adik-adik, peraturan dibuat supaya kita bisa selamat selama di dalam perjalanan, sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan tanpa mengalami kecelakaan. Bahaya kan kalau kita mengalami kecelakaan, bukan hanya kita yang sakit, tapi banyak orang yang akan bersedih. Jadi peraturan itu sangat penting untuk kita taati ya adik-adik. Nah, kepada bangsa Israel pun Tuhan memberikan peraturan atau disebut juga hukum. Bagaimana kisahnya? Adik-adik tentu masih ingat kan? Minggu lalu kita sudah belajar tentang bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian setelah keluar dari Mesir. Setelah mereka berkemah di Rafidim, mereka pun melanjutkan perjalanan sehingga mereka tiba di padang gurun Sinai. Lalu di depan gunung Sinai mereka berkemah. Adik-adik, gunung Sinai adalah gunung yang kudus karena di sana Tuhan menyampaikan janji dan juga perintah untuk orang Israel. Adik-adik, janji Tuhan untuk bangsa Israel disampaikan kepada Musa dan sudah tertulis dalam Alkitab. Kita buka ya dari Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-3 sampai 6. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik boleh minta mama atau papa membacakan ya. Nah, bunyinya seperti ini. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel."
Ya, itulah janji Tuhan untuk bangsa Israel adik-adik. Tapi bangsa Israel harus menuruti 10 hukum Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Apa saja ya ke-10 hukum Tuhan itu? Adik-adik, di sini kakak punya 2 gambar loh batu. Pada loh batu ini ada 10 perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Adik-adik, lihat. Pada loh batu ini ada banyak tanda cinta ya. Iya, sebenarnya setiap peraturan atau hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah bentuk kasih Tuhan kepada mereka. Jadi, Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, dilambangkan seperti bentuk hati seperti ini. Apa saja yang ada di dalamnya ya? Yuk kita lihat. Pada loh batu yang pertama, ada hukum-hukum Tuhan seperti ini adik-adik. Kita buka ya. Yang pertama, nih lihat, ada gambar anak yang sedang menyembah Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya setiap orang tidak menyembah Allah-Allah lain, tapi hanya Tuhan saja yang disembah. Yang kedua, nih, perintah Tuhan yang kedua adalah jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Yang ketiga, ada anak yang sedang ditutup mulutnya. Kenapa ditutup? Karena ada perintah Tuhan untuk tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jadi kita perlu menghormati Tuhan. Nah, sedangkan yang keempat, kita lihat ya. Nah, di sini ada perintah Tuhan yang sebenarnya berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Setiap orang di hari Sabat tidak boleh bekerja, tapi menggunakan waktunya untuk beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang meskipun kita ibadahnya online, tapi kita mau menggunakan waktu ini, hari ini, untuk menyembah Tuhan dan beribadah. Pada loh batu yang kedua, terdapat hukum Tuhan yang lainnya, yaitu hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan seperti Pinocchio ya yang suka berbohong, dan jangan iri hati. Di sini ada gambar seorang anak yang iri hati melihat temannya punya mainan banyak. Nah, itulah ke-10 perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, supaya bangsa Israel mengerti apa yang baik untuk mereka lakukan dan apa saja yang tidak boleh mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga sudah merangkum ke-10 hukum ini menjadi 2 seperti ini. Tuhan sudah merangkum hukum ke-10 hukum tadi menjadi 2 ya adik-adik. Bunyinya seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kedua hukum ini sama pentingnya, tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Seperti ini adik-adik. Ya. Dan kedua hukum ini bukan hanya untuk orang Israel loh, tapi juga untuk adik-adik,
untuk kakak, untuk mama papa, dan juga untuk semua orang. Tuhan memberikan hukum kepada manusia untuk menjagai setiap manusia dari segala perbuatan jahat. Tuhan ingin kita hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Adik-adik, kakak punya gambar rumah nih. Siapa yang rumahnya seperti ini? Nah, di rumah juga ada peraturan loh adik-adik yang diberikan oleh mama dan papa. Misalnya, tidak boleh tidur terlalu malam. Mama papa suka mengingatkan kita kan, jangan tidur terlalu malam supaya besok tidak kesiangan kalau bangun. Ini peraturan kita taruh di dalam rumah ya. Terus ada peraturan juga, tidak boleh terlalu lama bermain handphone atau gadget-gadget lainnya. Mama papa biasanya mengingatkan anak-anak, mengingatkan adik-adik supaya adik-adik tidak terlalu lama bermain handphone. Karena kalau terlalu lama, adik-adik bisa rusak matanya. Ya, kita masukkan peraturan yang ini ke dalam rumah juga. Dan ada peraturan yang lainnya juga. Nih, misalnya tidak boleh terlalu banyak makan permen atau es krim. Nah, siapa di rumah yang suka sakit gigi karena kebanyakan makan es krim atau kebanyakan makan permen? Mama papa memberikan peraturan seperti ini supaya adik-adik bisa sehat giginya ya. Kita masukkan ke dalam rumah. Ada lagi peraturan yang lainnya, yaitu misalnya nih, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kalau tangan kotor penuh dengan kuman, terus kalian makan, itu bisa menyebabkan kalian menjadi sakit. Nah, jadi ini kita masukkan juga ya ke dalam rumah. Seperti ini. Mama papa membuat peraturan-peraturan yang tadi juga karena mereka sangat mengasihi adik-adik ya. Adik-adik, kalau adik-adik menaati perintah mama dan papa, artinya adik-adik juga menaati perintah Tuhan. Apakah adik-adik juga mau jadi anak yang taat? Puji Tuhan. Kalau adik-adik percaya dan mengasihi Tuhan, pasti adik-adik bisa melakukan perintah Tuhan. Kakak punya 2 buah gambar. Lihat, ini ada gambar anak-anak. Yang satu mukanya sedih. Yang satu mukanya sukacita. Kenapa ya? Nih, ternyata mereka itu berbeda. Dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan yang ini, dia percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dia punya hati yang penuh dengan sukacita. Karena anak ini percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Sedangkan anak yang ini, lihat. Oh, dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga di dalam hatinya tidak ada Tuhan Yesus. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, jadi hukum Tuhan pun tidak bisa ada di dalam hatinya. Lihat, adik-adik lihat ya. Tuh. Tidak ada hukum Tuhan di dalam hatinya. Sedangkan untuk anak ini, di dalam hatinya, dia bisa menerima hukum Tuhan. Ada firman Tuhan di dalam hatinya yang membuat dia terus bersukacita dan dapat melakukan segala sesuatu yang baik bagi Tuhan. Selain itu, kepada orang yang percaya, Tuhan juga memberikan pengampunan dosa, berkat, kesembuhan,
dan hidup yang kekal. Wow, banyak sekali ya yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik, Tuhan itu baik kan? Meskipun bangsa Israel suka marah-marah kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan perintah Tuhan yang dapat memimpin mereka untuk menikmati dan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus juga sayang kepada adik-adik. Alkitab berkata, kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, maka kita diselamatkan. Siapa yang sudah percaya, angkat tangannya. Ya, kakak berdoa supaya adik-adik semua tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus itu memang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, kakak sudah selesai bercerita, tapi kakak percaya bahwa Roh Kudus akan selalu mengingatkan adik-adik akan firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Sekarang, mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Adik-adik ikutin Kak Eri ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan hukum yang terutama dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin.